Helen Pox 6. 1. Juan Nanlohi. 2. Elvi Tandasela. 3. Muhammad Yusuf Fa. 4. Febriandi Jenny Solano. 5. Mutiara Nurilai Piritz. 6. Iron Teokora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya atas nama Juan Nanlohi selaku ketua kelompok 6. Di sini kami dari kelompok 6 ingin membahas sedikit materi tentang pankreas, yang dimana pemateri pertama saya sendiri atas nama Juan Nanlohi, pemateri kedua yaitu Elvi Tandisala, pemateri yang ketiga yaitu Muhammad Yusuf Faud, pemateri keempat yaitu Febrianti Jenny Solano, pemateri yang kelima yaitu Mutiara Norolinaya Peters, pemateri yang keenam Irin Tiokura. Selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang pankreas. Pengertian pankreas. Pankreas adalah kelenjar ganda yang menunjukkan sifat-sifat sebagai kelenjar majemuk bertandan. Strukturnya sangat mirip dengan kelenjar juda. Panjangnya kira-kira 15 cm, mulai dari duodenum sampai limpa, dan dilukiskan sebagai terdiri atas 3 bagian. Pankreas. Lokasi pankreas ada di belakang lambung dan terletak kurang lebih melintang di dinding posterior abdomen. Memiliki duodenum di sebelah kanan dan limpa di sebelah kiri. Bagian utama pankreas. Bagian utama pankreas terdiri dari kepala pankreas yang menempel pada usus halus. Kepalanya merupakan bagian terluas dari pankreas. Yang berikut badan pankreas, bagian yang berada di antara kepala dan ekor. Badan merupakan bagian paling penting pada pankreas. Yang berikut ekor pankreas, bagian yang meruncing yang ada di perut kiri bagian ekor merupakan bagian terakhir dari dalam tubuh pankreas. Struktur jaringan pankreas. Jaringan asini berfungsi untuk mengeluarkan cairan pencernaan ke duodenum, berbentuk tubular, dikelilingi lamina basal dan terdiri 5-8 sel berbentuk piramid yang tersusun mengelilingi luang sempit. Di antara asini terdapat jaringan ikat halus mengandung pembuluh darah, pembuluh limfe, saraf dan saluran keluar. Selanjutnya struktur jaringan pankreas. Pulau Langerhans berfungsi untuk mensekresi insulin dan glukagon langsung ke dalam darah, tersebar di seluruh pankreas dan tampak sebagai massa bundar. Tidak teratur, terdiri atas sel puncak dengan banyak pembuluh darah yang berukuran 76 x 175 mm dan mendiameter 20-300 mikron yang tersebar di pankreas. Ditemukan lebih banyak di ekor daripada kepala dan badan pankreas. Dengan pewarnaan khusus, sel Pulau Langerhans terdiri dari 4 macam. Pertama, sel alfa, kedua sel beta, ketiga sel delta, keempat sel F. Selanjutnya, Pulau Langerhans biasanya lebih besar dari sel asing dan tampak sebagai kelompok padat sel-sel epitel yang ditembus banyak kapiler. Tersusun atas sel endokrin yang terdiri dari sel alfa 20% pulau penghasil glukagon, 2 sel beta 70% pulau penghasil insulin, 3 sel delta penghasil somatostatin, dan 4 sel FPP atau belum banyak diketahui. Baik, sekarang kita masuk ke hormon endokrin pankreas. Nah, hormon endokrin pankreas ini terbagi menjadi 3 sel, yaitu sel A, sel B, dan sel D. Nah, sel A ini melepaskan hormon yang disebut dengan glukogen. Nah, glukagon ini meningkatkan tingkat glukosa di dalam aliran darah dengan memobilisasi simpanan glukosa yang ditemukan di dalam aliran darah. Nah, sedangkan sel B
pankreas endokrin memungkinkan untuk mengatur kadar glukosa dengan membuat insulin. Nah, insulin ini melayani peran yang bertentangan dalam hubungannya dengan glukagon. Nah, sedangkan sel D itu melepaskan hormon yang dikenal sebagai somatostatin. Baik, sekarang fungsi pankreas. Nah, pankreas ini memiliki fungsi untuk mensekresikan hormon insulin dan glukagon, di mana hormon insulin ini memiliki fungsi untuk meningkatkan pengambilan seluler glukosa yang menggalang pembentukan dan penyimpanan glikogen di hati dan merangsang sintesis protein dan penimbunan lemak. Nah, sedangkan hormon glikogen itu mempunyai fungsi untuk meningkatkan glukosa di dalam darah. Dengan cara apa? Dengan cara merangsang pengubahan glikogen menjadi glukosa di dalam hati dan meningkatkan perombakan lemak dan protein. Baik, di saat ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja pankreas. Keseimbangan metabolisme tergantung pada pemeliharaan glukosa darah yang konsentrasi dekat dengan titik pasang, yaitu sekitar 90 mg sampai 100 ml pada manusia. Ketika glukosa darah melebihi kadar tersebut, maka insulin dilepaskan dan bekerja menurunkan konsentrasi glukosa, dan ketika glukosa darah turun di bawah titik pasang, maka glukagon akan meningkatkan konsentrasi glukosa melalui umpan balik negatif. Dari mekanisme yang terjadi, maka konsentrasi glukosa yang menentukan jumlah relatif insulin dan glukagon yang diekskresikan oleh sel-sel pulau Langerhans pada insulin maupun glukagon dapat mempengaruhi konsentrasi glukosa darah melalui mekanisme. Insulin menurunkan kadar glukosa darah dengan cara merangsang hampir seluruh atau semua sel tubuh kecuali sel-sel otak untuk mengambil glukosa dari darah. Sel-sel otak ini sangatlah unik karena dapat mengambil glukosa dari darah. Tanpa insulin sebagai akibatnya, otak mempunyai akses terhadap molekul bahan bakar itu setiap saatnya. Makasih. Organ target hormon. Organ yang dituju oleh endokrin pankreas atau hormon pankreas adalah hati. Insulin merombak kelebihan gula dalam darah dan mengubahnya menjadi glikogen. Glikogen tersebut disimpan di dalam hati. Sedangkan glukagon mengubah atau merombak simpanan gula dalam bentuk glikogen di hati menjadi gula dan mengedarkan ke pembuluh darah pada saat kita merasa lapar atau tidak mengkonsumsi gula. Sehingga jika kita tidak makan, kita tetap bisa beraktivitas karena mendapat energi dari cadangan gula atau glikogen yang disimpan di hati. Sedangkan organ yang ditarget dituju hormon somatostatin adalah pankreas sendiri. Somatostatin sebagai pengatur pembentukan hormon insulin dan glukagon. Produksi somatostatin akan meningkat bila salah satu hormon insulin atau glukagon dalam proses pembentukannya berlebihan. Selanjutnya, saya akan memberi kesimpulan dari keseluruhan materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman pemateri. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu pankreas merupakan kelenjar ganda yang menunjukkan sifat-sifat sebagai kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Strukturnya sangat mirip dengan kelenjar ludah, panjangnya kira-kira 15 cm, mulai dari duodenum sampai limfa. Struktur pankreas berbeda berdasarkan fungsinya. Pada bagian eksokrin, pankreas dibantu oleh sel-sel asinar, sel sentroasinar, dan saluran interkalar. Sedangkan pada bagian endokrin, pankreas terdiri atas sel pulau Langerhans. Pulau Langerhans pun tersusun atas sel-sel alfa, sel-sel beta, dan sel-sel delta. Hormon endokrin pankreas adalah glukagon yang dihasilkan oleh sel alfa, insulin yang dihasilkan oleh sel beta, dan somatostatin yang dihasilkan oleh sel delta. Pankreas berfungsi untuk mensekresikan
hormon-hormon pengatur gula darah dalam tubuh. Selain itu, sebagai kelenjar eksokrin, pankreas juga turut berperan dalam pencernaan makanan. Mekanisme kerja pankreas dalam menghasilkan hormon endokrin adalah secara antagonis mensekresikan hormon glukagon dan insulin. Ketika glukosa rendah, pankreas mensekresikan glukagon. Sedangkan ketika glukosa tinggi, pankreas mensekresikan insulin. Organ target yang biasanya dituju oleh hormon insulin dan glukagon adalah hati. Sedangkan organ target yang biasanya dituju oleh hormon somatostatin adalah pankreas itu sendiri. Mungkin itu saja sedikit materi dari kami. Apabila teman-teman ingin bertanya, dipersilakan kami membatasi pertanyaan masing-masing kelompok 1 pertanyaan.